Ya, pada video kali ini kita akan membahas 7 saham. Ini saham-saham yang direkomendasikan selama bulan April. Jadi ada AS Hardware, BP, ADI, Buka, MNCN, BES, dan Sumarecon. Nah, kita masuk ke saham pertama yang kita akan lihat, yaitu saham Bukalapak ya, atau Buka ya. Ini direkomendasikan tanggal 4 April. Nah, ini kita lihat saham Buka. Ini untuk chart yang lebih besar, kita lihat seperti ini, mulai bergerak uptrend di April mulai, dan ini direkomendasikan masuk saat ya terjadi koreksi ya. Nah, bagaimana perkembangannya ya sampai di bulan Juni ini ya. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat sempat tertahan ya, bergerak sideways, kemudian namun terjadi terseret koreksi ya, mengikuti IHSG yang juga downtrend di bulan Mei. Dan ini ada stop loss ya, di trailing stop di 226. Dan ini kita sudah keluar di sini ya, ketika ada candle turun jebol ini kita keluar. Nah, untuk infonya ini kita informasikan di grup ya, di grup ada kita bila mana terjadi pergerakan yang turun ya. Ini kita lihat tanggal 15 Mei bahwa bukanya close di bawah trailing stop 226 ya, di 212, dan kita sarankan untuk clear posisi dan jual semua lotnya ya. Nah, bagaimana posisinya sekarang ya? Posisinya dapat kita lihat higher ini pembentukannya ya, higher low ini. Boleh berarti lower low ya, ini lower low. Ini lower high. Ini lower high lagi. Di sini dia lower low lagi nih. Terlihat dengan jelas ini formasinya downtrend ya, masih terjadi downtrend ya, gagal ya. Harapannya yang ketika terjadi keluar downtrend ini, dapat kita harapkan dia bisa naik ya ke sini. Namun ternyata market berkata lain ya, malah bergerak turun ya. Nah, kita mengikuti dengan mengasah pengaman ya di area trailing stop sini. Nah, untuk pergerakannya sekarang nih dapat kita lihat mulai rebound ya di sini ya. Ini ada support di 198, terlihat mulai rebound, naik. Dan ini akan mulai bagus lagi bila nanti saham Buka bisa naik ya, break di atas 220. Ini akan mengejar target terdekatnya ya di area 234 sampai 242 ya. Nah, dan akan bila bisa break, nanti ini akan mulai uptrend jangka pendek ya. Bila bisa break resisten 220 ya. Akan membentuk higher low, dan ini kalau dia break ke atas ini akan terjadi higher high lagi. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya, bisa perhatikan level 220 ya. Kemudian nanti ada pullback, ada kesempatan masuk dengan memasang, dan tak lupa memasang titik cut loss ya di 198 ya. Kemudian saham kedua ada BP ya, dengan trading plan seperti ini. Nah, untuk chartnya secara besar kita lihat sama ya trend modelnya ya. Ini downtrend, nah kemudian ada dia keluar dari downtrend dan jadi pullback. Nah, kita akan coba serok di sini ya, bear weakness ya. Nah, bagaimana perkembangannya selama bulan April, Mei, dan Juni awal ini ya? Ternyata pergerakannya masih sideways ya.
sideways di antara supportnya 138, resisten 150. Dan untuk posisinya kita di sini ada terus akumulasi buy ya, ketika dia turun dan kemudian bisa rebound ya, rebound. Dan kita ada instruksi kan untuk mencapai TP pertama di sini kita cicil jual ya. Nah, kemudian untuk sisa lotnya tetap kita hold dengan menjaga, kita berikan trailing stop ya di 135 ya. Jadi sampai sekarang masih terjaga, jadi untuk sisa lot di BP tetap kita lakukan hold ya, sambil menunggu pergerakan lebih lanjut ya. Di sini juga kita lihat volumenya makin naik ya di sini ya. Dan ini dua candle terakhir ini volumenya tinggi ya. Jadi kita harapkan bisa up lagi ya. Menembus 144, 150, kemudian mengejar ke target 165 ya. Nah, untuk yang baru ya, untuk yang belum punya BP, ini ada chance ya. Ini tapi kita lihat volumenya naik ya. Volume naik, kemudian kita lihat tekanan-tekanan jual di sini terlihat di MACD-nya terlihat lemah ya, dia ada chance, ada divergen ya. Dan ini ada chance 2 hari volumenya naik tinggi dan pergerakan harganya masih di area bottom ya, di area bottom di 138 ini ya. Di area supportnya 135 sampai 138 ya. Tidak kita lihat di sini. Nah, rekan-rekan yang mencari posisi masuk yang di dekat-dekat support, ini ada chance bagus di BP ya. Nanti konfirmasi naiknya ada di penembusan resisten 144 ya. Untuk polanya ini ada lebih ke arah descending ya, descending triangle dengan area support 135 sampai 138 ya. Jadi bila mau masuk tetap sama ya, pasang cut loss-nya di 135 ya. Karena akan cukup berbahaya bila menembus ke bawah ya. Nah, untuk BP ini kalau bergabung di membership Diamond Trader ini akan diinfokan ya pergerakannya. Ini saat rebound ya, ini pergerakan rebound. Nah, ini mantul ya. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat MNCN ya. Dengan trading plan seperti ini ya. Kemudian secara chart di April ya, tanggal 9 ya, tanggal 10 ini MNCN break ya, break keluar dari downtrend ya. Nah, kita mulai masukkan alert, mulai jajil masuk, dan pergerakannya sampai di April, Mei, Juni ini adalah seperti ini ya. Nah, akhirnya setelah mencoba naik, nah ini ada koreksi turun, nah ini kita mulai jajil masuk terus ya. Jadi di sini kita cicil masuk, kemudian akhirnya setelah sempat bergerak sideways di area resisten 595 akhirnya naik ya. Nah, dan bergerak uptrend ya. Ini dapat kita lihat pembentukan higher high, higher low, dan ini naik lagi ya, higher high lagi ya. Mengejar target ke 720, 755 dan kemudian ada di 800 ya. Ini udah running uptrend ya, ini untuk rekan-rekan yang sudah punya ya, di area ikutan ya, ikut masuk di area bottom sini. Ini bisa tetap lakukan hold ya. Dan untuk rekan belum punya, terlihat masih belum ada entry yang cukup oke ya, karena udah running tinggi, belum ada pullback ya, dan belum bergerak sideways. Jadi belum ada chance untuk masuk ya, untuk yang belum punya ya. Dan ini di grup membership, ini ada juga kita infokan ya pergerakannya, yang mencapai target kita infokan, dan target berikutnya di mana tetap kita infokan ya.
Nah, berikutnya ada saham BES ya, dari sektor properti ya. Ini juga kita rekom tanggal 11 ya, ini ada trading plan-nya ya, lengkap ya, dengan support, resisten, dan juga area buy-nya ya. Ini chartnya seperti ini. Terlihat ini short term dia udah mulai break ya. Nah, di break, dan untuk mediumnya masih belum keluar ya. Namun kita udah rekom masuk ya. Karena jangka pendek udah mulai break dari downtrendnya ya. Bagaimana pergerakannya? Ini di akhir April ya, udah mulai break. Nah, akhirnya keluar break ya, downtrend. Dan sampai Juni awal ini ternyata running uptrend ya. Melawan dari pergerakan IHSG sendiri yang downtrend ya. Jadi base ini cukup bagus ya, strong naiknya ya. Dan di grup ini kita juga infokan ya pergerakannya. Setelah mencapai targetnya kita infokan untuk cicil jual bertahap, dan kita infokan target berikutnya di mana. Nah, ini penting ya. Intinya ketika naik kita berikan info target di mana, bila naik turun kita infokan. Jangan lupa nih kita ada trailing stop atau titik cut loss-nya di sini ya. Ya, kejadian rekan-rekan yang udah entry ya di area sebelum naik ini masih disarankan untuk tetap hold ya. Jadi untuk uptrendnya belum selesai nih ya. Masih ada chance base bisa lanjut naik ya menuju ke target kenaikan berikutnya di 187 sampai 200 ya. Jadi kita tetap ride uptrend ya until the end ya. Harus seperti itu. Nah, berikutnya saham Sumarecon ya. Nah, Sumarecon ini juga, nah ini mulai keluar dari downtrend, nah ada pullback, nah kita sarankan untuk masuk. Nah, bagaimana perkembangannya untuk sampai saat ini ya. Nah, ini di akhir April, Mei ya, wah malah tambah naik ya. Ini gerakannya tambah naik ketika IHSG-nya turun ya. Di sektor properti kita masuk di ada dua ya. Di bulan April kita rekomendasikan ada dua ya, BES dan Sumarecon ya di sektor properti ya. Jadi kita rekom masuk ya, ketika mulai ada peralihan ya dari downtrend, ini mau ada strong keluar dari downtrend, udah pullback kita masuk, kemudian di bulan April bergerak uptrend ya. Ketika udah uptrend kita hold ya, sambil kita kawal terus, dan setiap ada TP kita lakukan TP bertahap ya di sini ya, di 655, 685, 730 kita cicil jual bertahap karena kita tidak tahu ya sampai mana Sumarecon ini uptrendnya terus naik ya. Nah, ini untuk mengurangi resiko ya, bila rekan-rekan masuk risk taker, nah bisa lakukan semua lo ditahan terus sambil dikawal di bawahnya dengan resiko persen profitnya bisa kurang banyak ya, karena kita tidak lakukan jual ketika dia naik ya. Sama ketika running berjalan kita juga infokan ya, ketika udah hit TP kita selalu ingatkan bisa lakukan cicil jual bertahap ya, untuk meringankan psikologis kita dalam melakukan hold ya selama uptrend dari Sumarecon ini berlangsung ya. Kita juga infokan ya, jadi ketika walaupun selama Mei IHSG-nya downtrend, kita masih bisa mendapatkan profit ya di sektor properti ini melawan dari IHSG ya. Nah, berikutnya ini ada kita rekomendasikan Adikarya ya di tanggal 26 juga. Ini ada Adikarya juga. Ini ada trading plan-nya. Kemudian ini chartnya ketika itu ya. Ya naik. Kita lihat ada chance bagus di properti juga ya. Ketika
dari properti naik, nilai dikonsumsi juga mulai gerak. Nah, kita coba masuk di ADI ya, dengan harapan dia bisa bergerak naik menuju ke mendekati 500 ya. Nah, bagaimana perkembangan ADI kalau di ADI ya? Nah, ternyata berkata lain ya. Kalau tadi base Sumarekon di propertinya langsung naik tinggi, ternyata di konstruksi tampak beda ya. Pergerakannya naik cuma hit di area 424 sampai 434, namun kemudian terjun lagi ya, turun. Nah, jika turun kita berikan pengaman ya di trailing stopnya ya di 396 ya. Ketika udah break, kita sarankan keluar dulu karena setiap apapun kita harus siapkan pengaman ya, baik cut loss, mungkin kita naikkan ke trailing stop. Ini harus disiplin karena bila tidak disiplin akan repot ya. Nah, terjadi seperti ini, bakal repot, terjun turun sampai 330 ini bukan pusing sekali. Bisa minusnya dalam ya, bahaya. Ya apapun kondisinya kita selalu ada pengamannya ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum punya, nah ini tampaknya pergerakan untuk ADI ini sekarang ADI pergerakannya ini akan menguji area resisten 424 sampai 434 lagi ya, seperti ini ya. Di sini terlihat ini area kuat ya, ini area resisten kuat. Bila nanti ada pullback ya, jadi ini ada pullback. Nah, bisa jadi ini akan membentuk pola baru ya. Pola reversal ya. Ini kan Roxus itu turun terus, nih ada pola terjadi reversal, dan ini ada chance ada head and shoulder, ini bikin shoulder keduanya ya. Nanti bila nanti jadi pullback ya, tidak lebih tembus ke bawah 388 dan bisa naik dan kemudian break area resistance kuat ini. Dan bisa jadi ini akan pola pembalikan ya, secara jangka menengah dan panjang bisa naik lagi ya untuk sektor konstruksi ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya dan ketinggalan kenaikan yang ini, bisa memantau ya bila terjadi koreksi, karena kenaikannya juga cukup tajam ya, dari 340-an udah sampai di 420 ya. Ini pasti akan terjadi pullback ya, koreksi ya. Nah, ketika koreksi ini bisa jadi area pantau ya. Nah, di grup juga nanti akan ada diberikan informasi ya. Bila nanti naik jangka pendeknya, informasinya targetnya di mana. Kemudian bila ternyata turun, kita juga informasikan untuk pengamannya di mana. Jangan sampai kita lengah dan membiarkan saham turun ini kita biarkan terus-menerus, akhirnya menggerogoti portofolio ya. Bahaya ya. Nah, lanjut di saham berikutnya yaitu S Hardware. Ya, ini tanggal 28 kita infokan untuk melakukan pembelian di S Hardware ya. Dengan trading plan seperti ini ya. Nah, ini chart garis besar. Nah, terlihat nih S Hardware ada di area support kuatnya ya. Nah, di area 426 sampai 436. Kita sarankan untuk spekulasi masuk, dan bila nanti break 454 ya, kita averaging up. Nah, dengan target terdekat di 510. Nah, bagaimana perkembangannya ya untuk S Hardware ya? Wah, ternyata cukup oke ya nih S Hardware ya. Setelah downtrend panjang, akhirnya uptrend ya. Wah, uptrendnya cukup bagus ya. Mencapai target awal terdekat di 510, 545, 595. Dia langsung kenceng sekali naiknya ya. Dan setiap kali ada kenaikan seperti ini, kita selalu sarankan ya untuk TP bertahap, karena kita tidak pernah tahu pergerakan saham ya. Bisa jadi dia turun, nah bisa jadi juga langsung naik seperti ini ya. Nah, kita berharapnya kan selalu langsung naik seperti ini, namun kita tidak pernah tahu, jadi cicil jual terus ya. Cicil jual, nah sisakan untuk kita hold dengan dikawal di trailing stopnya ya.
Jadi untuk rekan-rekan yang udah ada entry ya di area bawah sini ya, terutama di bawah 500 nih bisa running hold terus ya. Jadi kita udah masuk di area 400-an ya, 440 sampai 450. Jadi lumayan nih. Cuannya sudah banyak ya. Sampai sekarang harganya sudah di 680. Jadi cukup oke ya, hampir 50%, 40 ya. 50% ya. Dan sedangkan untuk rekan-rekan yang belum ada posisi, tampaknya belum ada setup bagus ya, karena lagi di atas seperti ini akan sangat beresiko tinggi ya untuk rekan-rekan yang baru masuk ya. Ini juga sama untuk S hardware ya, maka diinfokan ya, naik kecil coba bertahap dan target berikutnya juga kita infokan ya. Nah, seperti ini lengkap ya jadinya. Jadi ada trailing stopnya, pengamannya di mana bila turun, dan ketika naik kita harus lakukan apa ya. Ya, bila rekan-rekan tertarik melakukan swing trading, jadi tidak day trade bongkar pasang dan tidak trading di saham-saham yang IPO baru yang namanya aneh-aneh dan akhirnya nyangkut, ya, bisa bergabung di dalam membership Rob Champion Trader ya. Nah, ini berikut biaya fee-nya dan nanti bisa trial ya, coba untuk WA di 083896021213 ya. Jadi di sini kita akan merekomendasikan saham-saham yang bisa di swing trading ya. Jadi sahamnya tidak terlalu banyak, dan untuk rekan-rekan yang masih bekerja, nah ini untuk sambilan, untuk tambahan bisa lakukan swing trading di saham ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih.